Setelah proses check-in selesai, mobil sudah diparkirkan di dek paling bawah. Kami pun langsung mensortir barang-barang yang ada di mobil. Jadi kami itu intinya ingin membawa barang ke atas kapal itu secukupnya aja. Karena kan demi keamanan dan kenyamanan juga. Jadi jangan sampai barang yang tidak perlu itu kita bawa juga ke atas. Nah, karena penumpang yang membawa kendaraan pribadi itu bisa masuk lebih awal, itu privilege-nya juga ya. Kita langsung bebas memilih tempat tidur penumpang yang ada di kapal. Nah, di bagian depan kapal itu ada kursi, ada panggung juga di situ. Dan seperti ini penampakan dari tempat tidur penumpang yang ada di dek kapal. Dan fasilitas dalam kapal menurut gua cukup lengkap. Kita bisa lihat ada kafetaria, sebelahnya langsung bagian informasi, di situ lo bisa ngopi, bisa beli makanan kecil, dan di bagian belakang pun ada restoran. Nah, restoran ini dia menjual makanan yang berat, ya itu ada semua di situ lengkap. Menurut gue itu cukup lengkap sih dari menu makanannya juga, dan harganya ya standar lah, cenderung standar, nggak gue bilang mahal juga, itu standar. Dan untuk akses listrik ya, kayak lo pengen ngecas HP, ngecas apapun itu baterai, itu udah disediakan spot charging gitu ya. Jadi gua lihat sih ada beberapa titik gitu, kayak di depan, di bagian deket panggung, terus di bagian penumpang juga ada. Dan fasilitas lain seperti live musik juga ada biduannya. Jadi memang cukup lengkap ya. TV juga, TV kabel berjalan, film, olahraga, atau kadang hanya musik. Tapi selama di kapal gue tidak menemukan ada jaringan wifi ya yang resmi dari kapal gitu. Gue hanya lihat kayak ada MiFi atau apa, itu sepertinya sih punya personal ya, bukan dari kapalnya gitu. Dan untuk ukuran tempat tidur penumpangnya sendiri kira-kira 70 kali 180. Jadi memang tidak terlalu luas, ngepas lah bisa dibilang buat badan. Dan itu pun lo mesti bagi-bagi dengan barang bawaan lo. Makanya kita tadi dari mobil tidak membawa barang yang volumenya besar, karena demi kenyamanan juga pada saat di tempat tidur penumpang. Nah, akhirnya kapal itu berangkat tepat waktu ya, jam 15.00. Berlayar. Untuk prosesi pengangkatan jangkar itu gue nggak ada footage-nya karena gue tidur ya, gue capek, gue kurang tidur juga gitu kan. Akhirnya setelah kapal berlayar, tiba-tiba nyokap gue lupa kalau obat-obatan pribadinya ketinggalan di mobil. Nah, terus kita langsung nanya ke petugas, "Pak, kita pengen turun ke mobil nih ngambil barang, tapi dikunci pintunya nih, pintu akses untuk ke dek bawah." Dan ternyata memang dilarang, guys. Jadi untuk penumpang yang membawa kendaraan pribadi, itu dilarang untuk menuju kendaraan pada saat kapal berlayar. Tuh aturan itu dibuat demi keselamatan katanya gitu. Tapi kalaupun ada urgensi, mereka memperkenankan penumpang turun melalui akses darurat gitu. Dan itu pun dia bilang jalannya itu sempit segala macem, karena kalau darurat banget baru turun. Tapi kalau seenggaknya nggak darurat amat, mending nggak usah turun gitu. Dan dia pun nanya, emang yang dicari apa katanya. Ya obat-obatan. Ternyata dia menginformasikan juga bahwa di bagian informasi itu menyediakan obat-obatan. Terus ada tenaga medisnya juga. Dan untuk kelas kapal ini, itu hanya memiliki satu kelas, guys. Hanya kelas ekonomi saja. Yang membedakan adalah warna gelang yang para penumpang dapatkan pada saat check-in. Ada dua warna, yaitu kuning dan hijau. Nah, gelang yang kuning itu akan mendapatkan privilege bisa langsung menempati kasur penumpang. Dan untuk yang warna hijau, itu akan langsung diarahkan oleh kru kapal menuju kursi. Nah, kecuali ketika kapal sudah berlayar, memang ada bagian tempat tidur penumpang yang masih kosong, barulah para pemakai gelang hijau ini diperbolehkan mengisi tempat tidur penumpang itu. Setelah gue tanya sama kru kapal, ternyata harganya pun sebetulnya sama, flat. Harga tiket ekonomi itu. Yang membedakan itu hanya waktu pembelian tiket. Jadi untuk orang yang membeli tiketnya itu via online dan lebih dulu, itu akan mendapatkan gelang yang warna kuning gitu.
Nah itu mungkin gue rada aneh juga sih, kenapa nggak beda harga aja gitu. Alhasil seperti yang bisa lo lihat di video ini, banyak penumpang yang akhirnya milih untuk ngampar di bawah. Mereka ada yang bawa tikar sendiri, ada yang memang tidur langsung di lantai kapal begitu saja. Itu mungkin karena mereka tidak nyaman ya, perjalanan selama 18 jam harus duduk gitu kan, karena mereka pakai gelang yang warna hijau, ya mungkin akan pegel dan capek juga. Dan ini adalah suasana dek atas kapal, bisa kalian lihat. Jadi ada dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian depan. Cuman bagian depan itu cenderung anginnya lebih kenceng guys. Kalau yang lebih nyaman itu di bagian tengah, ya enak lah buat nongkrong gitu kan, menikmati angin-angin laut sambil ngeliatin birunya laut di bawah. Itu cukup oke sih, apalagi kayak sore hari pas deket-deket sunset, itu enak banget. Dan di sini sebagai penumpang Dharma Rucitra 9, kita mendapatkan fasilitas makan 2 kali. Berhubung kita mendapatkan jadwal pelayaran yang sore, jadi fasilitas makan untuk kami itu adalah makan malam dan juga makan pagi. Bisa dilihat ini adalah menu makanannya, ini menu makan malamnya. Ya selama di kapal gue juga gimana ya, karena kalau dibawa bosen ya bosen. Karena kita 18 jam di atas laut dan ini kali pertama gue juga gitu. Nah di sini gue sama nyokap bawa bekal buah ciplukan atau cecenet. Di sini kita sambil mengisi kegabutan, coba ngupasin, lalu ntar jadi makannya gampang gitu, tinggal hap. Gue juga jalan-jalan untuk ngelihat suasana-suasana yang ada di kapal ini. Setelah langit sudah gelap, kami memutuskan untuk nongkrong lagi di dek atas. Nah, lagi asik-asik nongkrong, tiba-tiba ada kejadian yang lucu sih ini. Oh, jadi kamu tuh ngeliatin saya terus gara-gara dikira TikTok ya, saya ya? Dari tadi di bawah ya? Dikiranya saya TikTok ya? Iya kan? Iya kan, karena bawa kamera TikTok itu yang apa itu yang ini. Oh, bukan. Mirip doang, mirip. Saya mah Jakarta. Iya ini Kamu di sini ngapain? Dari kemarin ngapain kamu? Ya. Di rumahnya ada kolam renang ya kan? Iya kan? Ya. Lihat pacarnya Om itu cewek. Ya pasti cewek. Pacar mah. Gue iseng nyoba beli makanan di restorannya, yaitu nasi rendang, harganya 30.000. Dan menurut gue itu enak dan worth it guys. Itu juga di atas ekspektasi gue gitu, karena gue pikir kayak makanan di kapal tuh tanda kutip ngasal gitu. Ternyata pas gue makan enak, dan untuk harga 30.000 di kapal tengah laut gitu kayak worth it aja gitu. Kita sarapan, terus seperti biasa nonton TV, muter-muter aja di kapal gitu kan, biar nggak bete. Bulak-balik ke atas, ke dek untuk ngelihat pemandangan. Dan sekitar 1 jam sebelum kapal bersandar di Pelabuhan Pumai, gue memutuskan untuk memberanikan diri nerbangin drone. Karena dari dulu gue punya mimpi, gue pengen banget nerbangin drone itu dari kapal. Jadi bisa bikin footage perjalanan kapal di atas laut gitu kan. Walaupun gue udah sempet lihat beberapa tutorial di YouTube dan juga beberapa sharing-sharing video gitu ya, itu sangat beresiko. Karena kita harus memperhitungkan angin, memperhitungkan baterai, dan juga harus sigap untuk menangkap si drone pada saat landing, dan juga bisa menahan drone pada saat ingin take off gitu kan. Gue merasa penasaran gitu. Gue coba terbangin drone, dan di sini gue nggak ada footage-nya ya, karena gue fokus untuk nerbangin drone ini. Dan yang terjadi, drone gue fly away, man. Gue salah perhitungan, tiba-tiba angin kenceng, baterainya itu habis, dia bahkan nggak bisa
istilahnya di drone itu kan ada RTH ya, return to home. Jadi ketika baterai sudah mulai lemah, si drone itu akan kembali ke titik di mana remote itu berada. Tapi baterainya nggak cukup, kapal tetap jalan. Akhirnya si drone itu diem, ketinggalan. Gue majuin di remote, gue gerak-gerakin tuh udah nggak bisa karena memang baterainya sudah low. Dan di situ gue pasrah, gue shock, sampai tangan gue gemeteran, gue sedih. Gue udah bilang ke si mami kayak, "Mih, drone hilang." Gue sedih banget sih asli. Gue belum sempat nginjekin kaki di Kalimantan dan drone itu bisa gue bilang kayak gue udah banyak planning tentang drone shooting untuk di Kalimantan segala macam itu sirna. Di titik itu gue ngeblank bener-bener, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan ya udah, gue harus ikhlas, drone gue beneran hilang. Ya lagi berusaha sabar, ikhlas. Drone jatuh ke laut ya, gue kurang perhitungan, bisa remote, baterai dan lain-lain. Ikhlas ya Allah, ikhlas. Tetap berdoa, tenang, hati-hati karena kita nggak hafal jalan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Selalu ingat untuk subscribe Surga Traveler, like, komen, dan share video-video dari kami. Dan nantikan video selanjutnya. Bye-bye.